Hey yo, back again. Nah, teman-teman, sampai juga kita ya di episode kedua ya, yang sudah lama-lama teman-teman nantikan. Sebelum-sebelumnya juga Teki minta maaf ya bahwa video ini sempat terkendala lama ya. Banyak yang menyebabkan ini video sampai akhirnya baru kita rilis di Februari. Kita rilis Februari kan? Yang akhirnya kita baru bisa rilis di bulan Februari. Salah satunya adalah kalau teman-teman lihat di video yang pertama ya, itu ada cerita selesai video itu kita kena usir dari developer ya, karena memang itu daerah tanahnya developer. Aktivitas Teki kerekam CCTV dan dari pihak developer mengutus orang untuk mengusir kita. Jadi kita sudah di blacklist secara seumur hidup ya, udah nggak bisa ngonten di sana lagi. Terpaksa Teki harus hunting ke tempat yang lain, dan untuk mencari tempat yang kita bisa melakukan ini secara aman juga tidak mudah ya teman-teman. Apalagi ya dengan keramaian yang ada di Jakarta itu tidak mudah menemukan tempat yang sepi. Oke, itu yang pertama dari rangkaian kenapa episode ini menjadi agak lama ya. Kedua, dari sisi motor Teki memang ada sedikit kendala ya, kalipernya macet. Ya, bisa dilihat di video yang kaliper ya, kita ganti depan belakang. Kemudian akhirnya motor Teki selesai, motor NMAX yang bermasalah. NMAX waktu itu kenapa? Kaliper juga macet. Nah, ternyata NMAX juga ya, karena ini musim hujan ya teman-teman, NMAX pun juga kalipernya macet, kampasnya juga habis. Nah, jadi kita saling menunggu motor sehat, ideal untuk kita melakukan episode 2. Dan baru terrealisasi akhir-akhir ini ya, karena ketika motor udah pada sehat, kita memasuki musim hujan. Jadi sudah beberapa kesempatan kita mau syuting, gagal karena hujan, matahari nggak keluar, dan agak riskan kalau kita membuat adegan ini di permukaan yang tidak kering. Oke? Itu sekilas mengenai permintaan maaf kita kepada teman-teman semua kenapa episode ini agak-agak lama. Lanjut ke episode ini ya teman-teman. Kali ini Teki akan mencoba kembali untuk melakukan eksperimen kedua ya teman-teman, seputar adu cepat antara NMAX dan Fox R. Yang membedakan adalah Fox R kali ini sudah kita bilang di jailbreak ya teman-teman ya. Polytron Fox R kita ini sudah menggunakan modul yang custom dan juga Fotol yang custom juga. Buat teman-teman yang belum mengetahui, Fotol adalah rangkaian komponen yang bekerja berfungsi untuk mengantarkan dan mengalirkan dan meregulasi listrik terhadap komponen BLDC. Ibaratnya kalau di mobil tuh kayak ECU lah. Fotol bawaan dari Polytron itu nggak bisa diutak-atik, ibaratnya dikunci semua sama Polytron. Jadi untuk kita bisa jailbreak itu membutuhkan Fotol yang aftermarket. Nah, Fotol aftermarket pun juga nggak bisa langsung diprogram, harus menggunakan modul tambahan. Ibaratnya kalau di mobil nih kayak piggyback ya teman-teman. Dari standalone ECU ada piggyback-nya. Piggyback ini mengirimkan instruksi ke ECU-nya, sama. Piggyback yang ada di modul Fox R ini mengirimkan instruksi ke Fotol yang juga bukan Fotol dari Polytron. Kenapa di jailbreak? Ini akan mengakibatkan kita bisa memprogram setelan daripada motor itu sendiri. Nah, karena ini bukan video mengenai Polytron Unlock ya, kita bilang ya, kita fokus dulu ke part 2 ini. Jadi kita akan up video review mengenai Polytron yang sudah di-unlock di dalam waktu yang dekat. Sementara yang bisa kita sampaikan adalah dengan modul unlock ini kecepatan D-nya itu mirip S ya. Kecepatan S-nya ya di atas itu lagi. Dan kecepatan D-nya ini bisa sampai 90-an dan S-nya bisa sampai 130-an. Ini yang mengakibatkan Teki lumayan pede ya untuk yang kali kedua ini ya. Apakah itu cukup untuk kita melawan NMAX? Saksikan di episode yang kali ini. Nah, dari Teki sendiri apakah kita bisa menang ya? Mengingat Fotol udah diganti, ada modul tambahan gitu kan. Jadi modal yang dikeluarkan juga tidak sedikit ya untuk kita melakukan eksperimen ini. Jadi ya Om Teki sih pede-pede aja ya bahwa ronde 2 ini ya kita pasti bisa ya.
Cuma ya mengingat ya, motor NMAX juga bukan kaleng-kaleng, jadi ya ini tandingan yang sangat layak lah untuk kita jajal. Polytron Unlock jailbreak melawan NMAX standar ting-ting. Agak kasihan juga sih, NMAX masih standar ting-ting, itu pun kita empot-empotan ngelawannya gitu kan. Apalagi NMAX udah dikorek ya. Oke teman-teman, jadi kali ini Om Teki ngecekin rematch. Dia masih belum terima atas kekalahan yang kemarin. Terus sekarang dia curang part 2. Kemarin dia curang agak lebih maju sedikit dan lebih ngegas sedikit. Sekarang ganti foto. Dia curangnya ini udah part 2 nih curangnya nih. Jadi kalau saya baca-baca juga di internet ya, ini kalau mesin standar dia ganti ECU, kalau nggak dipakai piggyback, berapa sih kenaikan persen dari tenaga yang dihasilkan teman-teman? Dan ternyata cuma 10 atau 20%. Mungkin Polytron juga akan segitu juga. Feeling saya cuma pasti juga segitu. Dan Om Teki bilang top speednya bisa sampai 130. Kayaknya untuk drag race kayaknya nggak bisa tuh tembus 130. Jadi saya masih optimis lah. Walaupun NMAX standar dan Polytron udah diganti botol, atau bahasa motor combustion chamber itu ECU-nya udah diganti, dan kalau jeroannya atau internalnya masih gitu-gitu aja, susah lah buat ngalahin, kecuali kayak mesinnya ditambah apa gitu kan. Kalau saya motor listrik nggak begitu ngerti ya, kalau mesinnya ditambah power lagi baru itu bisa ngalahin NMAX. Udahlah, langsung kita balapan aja, nggak usah banyak teori-teori, kita buktikan di lapangan aja. Jadi gimana Om Teki setelah kita balapan? Om Teki menolak untuk menjawab teman-teman. Kita tanya lagi. Jadi gimana Om Teki selesai balapan? Apa yang ingin disampaikan? Tampaknya Om Teki udah walk out teman-teman. Males gue dah. Sini Om, sini kita ngobrol-ngobrol. Lo aja lah, lanjutin lah, bodo amat gue. Oke. Ayo lah Om, duduk sini kita ngobrol. Lo lanjutin aja dulu dah, gue lagi buka-buka Facebook, gue jual juga nih motor. Oke teman-teman, itulah hasil pertandingan final dari Polytron Fox Air. Udah unlock lagi, lawan NMAX standar. Dari kesimpulan yang dari video pertama dan video kedua, di sini juga kita masih konsisten akan bilang bahwa Polytron Fox Air ini mungkin seimbang atau mungkin lebih kencang sedikit jika diadu dengan motor cc 110. Tapi untuk cc 150 kayaknya terlalu berat, karena gapnya aja itu 2 detik kalau nggak salah. Ini yang foto unlock. Kalau yang video yang sebelumnya itu nanti kita cek lagi berapa gap detiknya. Ya kita mau kasih tahu teman-teman juga bahwa fotolnya di unlock pun sebenarnya ngaruh. Cuman untuk melawan NMAX mungkin kelihatannya kayak culun dia jadinya, sebenarnya enggak. Ngaruhnya luar biasa kok. Enggak seculun itu juga setelah fotolnya diganti. Ini video juga bukan cuma buat ugal-ugalan, tapi ini kita sebenarnya ada riset di sini bahwa motor listrik itu ya perkembangannya cukup gila teman-teman untuk di tahun ini. Dan mungkin ini 2024 baru awal ya. Ya kita akan lihat lah kejutan kendaraan listrik di tahun ini akan ada apa lagi. Nggak usah Polytron lagi, gue ganti merek dah, yang lain aja dah. Jangan menyerah, tetap semangat. Oke teman-teman, itu video tentang Polytron Fox Air melawan NMAX. Inilah akhir dari cerita part 1 dan part 2-nya. Semoga teman-teman suka dengan video seperti ini. Dan nanti juga mungkin kalau teman-teman ada request Polytron Fox Air mau diadu dengan motor apa 110-nya, bisa komen juga.
Tapi tergantung ya teman-teman, kalau motornya ada juga. Kalau motornya nggak ada ya sesuai apa yang ada aja gitu. Tapi kalau teman-teman ada request yang kebetulan kita ada juga, ya udah nggak apa-apa, nanti kita bikinin videonya. Nggak, gue mau jual aja dah. Ya tergantung Om Teki sih mau apa enggak. Sampai bertemu di video selanjutnya.